Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Al-Barumi dari lokal 2SI A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern, Renaissance, dan Aufklärung. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Dalam bahasa lain, RE plus Naski berarti lahir kembali, rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, Michelet, dan dikembangkan oleh G. Burckhardt 1860 untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Selama abad ke-14 dan ke-15 di Italia muncul keinginan yang kuat akan penemuan-penemuan baru dalam seni dan sastra. Mereka telah melihat pada periode pertama bahwa kemajuan itu telah terjadi. Ketika itu, dunia barat telah biasa membagi tahapan sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu Ancients, medieval, dan modern. Pada zaman Ancients atau zaman kuno itu melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi itulah yang hendak dihidupkan. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Paul Tyre, orang yang membagi sejarah peradaban, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Menurut Jules Michelet, sejarawan Perancis terkenal, yang telah disebut di atas Renaissance ialah periode penemuan manusia di dunia. Dialah yang mula-mula menyatakan bahwa Renaissance lebih dari sekedar kebangkitan peradaban yang merupakan permulaan kebangkitan dunia modern. Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman fajar budi, dalam bahasa Inggris Enlightenment, dan dalam bahasa Jerman Aufklärung. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris G. Locke 1632 sampai 1704, G. Berkeley 1684 sampai dengan 1753, dan D. Hume 1711 sampai dengan 1776. Di Prancis, G. Rousseau 1712 sampai dengan 1778. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant 1724 sampai dengan 1804 muncul, yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. A. Rasionalisme. Nuansa pemikiran yang berkembang dalam zaman Renaissance dan Aufklärung membawa ciri khas yang berbeda. Ini terlihat melalui dua aliran besar yang menjadi titik tolak munculnya berbagai macam aliran lain. Dalam perkembangan pemikiran filsafat selanjutnya, dua aliran yang dimaksud adalah rasionalisme dan empirisme, yang memperlihatkan kontradiksi yang sangat menyolok. Secara umum, rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang
menekankan akal budi rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas dari pengamatan indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum, juga oleh semua pengetahuan ilmiah. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi sejarah peradaban, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance. Sebenarnya secara esensial zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern. Ciri utama Renaissance ialah humanis, individualis, lepas dari agama, tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasional berkembang. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes.